nama saya Raisa Keiza Karisma. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 6 Juli 2010. Dan saat ini saya tinggal di Gang Virgo, Kelurahan Cisereh, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan diri sekaligus menjelaskan konten materi yang akan saya bahas ke depannya, khususnya di bidang jaringan komputer. Video ini dibuat sebagai bentuk perkenalan agar teman-teman bisa mengenal saya lebih dekat dan memahami arah pembelajaran yang akan saya sampaikan. Saya adalah pribadi yang tertarik pada dunia teknologi, khususnya jaringan komputer dan sistem komunikasi data. Saya senang mempelajari bagaimana sebuah perangkat bisa saling terhubung, berkomunikasi, dan bekerja secara terstruktur melalui jaringan. Hobi saya adalah belajar teknologi dan membaca. Dari hobi inilah ketertarikan saya terhadap networking semakin berkembang, karena jaringan komputer merupakan dasar dari hampir seluruh teknologi digital yang kita gunakan sehari-hari. Saya percaya bahwa belajar jaringan komputer tidak hanya soal teori, tetapi juga pemahaman konsep dan penerapan yang logis. Oleh karena itu, konten yang akan saya buat berfokus pada pemahaman dasar hingga lanjutan, disampaikan secara bertahap dan mudah dipahami. Tujuan saya membuat konten ini adalah untuk membantu pemula memahami materi jaringan komputer dari nol hingga lebih kompleks, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, atau siapapun yang ingin memahami bidang networking. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat menjadi referensi belajar yang jelas, terstruktur, dan bermanfaat, baik untuk pembelajaran mandiri, persiapan ujian, maupun sebagai dasar untuk sertifikasi jaringan di masa depan. Selanjutnya, yaitu ada penjelasan daftar materi konten. Yang pertama, ada network fundamental. Materi ini akan membahas dasar-dasar jaringan komputer seperti pengertian jaringan, jenis-jenis jaringan, fungsi jaringan, serta komponen utama dalam jaringan komputer. Ini adalah fondasi awal sebelum masuk ke materi yang lebih teknis. Yang kedua, ada IP address dan subnetting. Di materi ini, saya akan menjelaskan apa itu IP address, jenis IP address, serta konsep subnetting yang sering dianggap sulit. Saya akan menyampaikannya secara sederhana agar mudah dipahami. Yang ketiga, ada pengenalan dan basic Cisco. Materi ini berisi pengenalan perangkat Cisco, fungsi-fungsi dasarnya, serta perintah dasar yang sering digunakan dalam konfigurasi jaringan. Yang keempat, ada switch. Pada bagian ini akan dibahas fungsi switch, cara kerja switch, dan perbedaannya dengan perangkat jaringan lain seperti hub dan router. Yang kelima, ada VLAN dan trunking. Materi ini menjelaskan konsep virtual LAN, manfaat VLAN, serta tracking yang digunakan untuk menghubungkan beberapa VLAN dalam jaringan. Yang keenam, menghubungkan antar VLAN. Di sini akan dibahas teknik interVLAN routing agar perangkat dari VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang ketujuh, ada remote access. Materi ini membahas akses jarak jauh ke jaringan, fungsi remote access, serta manfaatnya dalam pengelolaan jaringan modern. Yang kedelapan, ada VLAN Trunking Protocol VTP. Saya akan menjelaskan fungsi VTP dalam mempermudah manajemen VLAN jaringan yang berskala besar. Yang kesembilan, ada Port Security. Materi ini membahas cara mengamankan port dalam switch untuk mencegah akses tidak sah ke dalam jaringan. Yang ke-10 ada Spanning Tree Protocol STP. Di bagian ini akan dibahas fungsi STP untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan berbasis switch. Yang ke-11 ada Ether Channel. Materi ini menjelaskan cara menggabungkan beberapa link fisik menjadi satu jalur logis untuk meningkatkan performa jaringan. Yang ke-12 ada Static Router. Saya akan menjelaskan konsep routing statis, cara kerjanya, serta kelebihan dan kekurangannya. Ke-13, Dynamic Routing AGRP. Materi ini membahas routing dinamis menggunakan AGRP dan cara kerjanya dalam jaringan. Ke-14 ada Dynamic Routing OSPF.
Pada bagian ini akan dibahas OSPF sebagai salah satu protokol routing yang banyak digunakan dalam jaringan skala besar. 15. Dinamis routing DGP. Materi ini membahas DGP yang digunakan dalam jaringan antar penyedia layanan internet atau jaringan berskala global. 16. Access Control List ACL. Materi terakhir membahas ACL sebagai metode untuk mengatur lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan jaringan. Demikian perkenalan diri dan gambaran materi yang akan saya sampaikan dalam konten ini. Saya berharap materi-materi tersebut dapat membantu teman-teman memahami jaringan komputer dengan lebih baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video perkenalan ini. Semoga konten yang saya buat bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.